Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta YouTube yang dirahmati Allah, dalam video ini akan saya sampaikan 7 penyebab rezeki seret. Ini sifatnya bisa jadi atau kemungkinan-kemungkinan yang tujuannya untuk introspeksi diri. Siapa tahu apa yang disampaikan dalam video ini benar dan kita bisa segera memperbaikinya. Disebut bisa jadi atau mungkin karena tidak ada satupun manusia yang tahu persis apa penyebab kesulitan dalam hidup ini. Hanya Allah lah yang tahu, dan Allah punya maksud-maksud tertentu yang tentunya itu yang terbaik bagi kita. Kita harus husnudon kepada Allah, dan yang saya sampaikan dalam video ini bukan sekedar teori atau menceritakan kisah zaman Nabi, tapi real, nyata dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalani saat ini. Ada yang berdasarkan pengalaman saya sendiri, ada yang berdasarkan pengalaman orang lain, atau berdasarkan realita di kehidupan sekeliling kita. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua sebagai introspeksi untuk membenahi diri. Nah, bagi Anda yang saat ini dalam keadaan hidup sulit, rezeki seret, banyak hambatan, hutang gak lunas-lunas, dan lain-lain, coba perhatikan 7 hal ini. Bisa jadi ini yang menyebabkan rezeki kita seret. Yang pertama, durhaka terhadap orang tua. Dosa durhaka ini sangat bahaya bagi kita. Mungkin kita tidak merasa berdosa, hanya dengan mengucapkan hus atau membentak atau apa saja perkataan kita yang menyinggung dan menyakiti hati orang tua itu bisa berakibat fatal. Mungkin orang tua kita diam, tidak bereaksi, tapi secara otomatis itu bisa membuat hidup kita serba sulit. Apalagi kalau orang tua sampai meneteskan air mata, maka azab Allah akan langsung turun, tidak perlu nunggu di akhirat. Nabi SAW bersabda, 2 perbuatan dosa yang Allah cepatkan azabnya di dunia, yaitu dosa zalim dan durhaka terhadap orang tua. Nah, saya sudah mengalaminya. Dulu saya butuh uang 5 juta, minta ke orang tua. Orang tua tidak punya uang. Saya bilang, gadaikan saja tanah, karena bapak saya banyak tanahnya. Mendengar gitu, bapak saya marah luar biasa. Saya dimaki habis-habisan. Pikir saya, wajar saya butuh uang segitu, harus minta ke siapa kalau bukan ke orang tua. Dan orang tua saya pun seingat saya tidak pernah membiayai sekolah saya dari kecil. Jadi wajar kalau seandainya saya sekali itu butuh uang minta ke orang tua. Tapi apapun alasannya, apabila orang tua sudah marah, tentunya berakibat buruk bagi kehidupan saya. Saya minta maaf dan ternyata benar hidup saya serba sulit. Rumah tangga berantakan, tidak pernah ada kebahagiaan. Saya sadari itu, dan saya terus bertaubat kepada Allah, dan kebetulan orang tua sudah meninggal. Saya doakan terus sebagai bentuk permohonan maaf kepada orang tua. Bahkan saya sering sedekah yang pahalanya ditujukan untuk orang tua. Nah, dari saat itu alhamdulillah keadaan saya sedikit demi sedikit pulih, usaha berjalan dan rezeki lancar, walaupun yang namanya hidup tentunya ada pasang surut, itu biasa. Itu yang pertama, durhaka terhadap orang tua. Selanjutnya yang kedua, maksiat. Hati-hati dengan maksiat, karena banyak orang yang mengakui akibat dari maksiat itu bisa menyebabkan rezeki seret, hidup tidak ada kebahagiaan. Saya memang tidak pernah mendengar ada hadis atau penjelasan lainnya yang menyebutkan dosa maksiat bisa membuat rezeki seret. Tapi fakta di lapangan atau di kehidupan sekeliling kita itu sering terjadi.
Apalagi kalau maksiat zina, atau lebih parah lagi mengganggu istri orang atau suami orang, itu lebih bahaya. Tidak sedikit orang yang terjerumus ke lembah dosa maksiat tersebut berakhir tragis. Rezeki seret, usaha selalu gagal, rumah tangga berantakan, bahkan banyak pula yang endingnya menderita. Ada istilah nikmat sesaat tapi menderita sepanjang masa. Bertahun-tahun bahkan nyaris seumur hidup penuh dengan kesulitan. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Tidak ada jalan lain selain taubat dan berhenti dari perbuatan maksiat tersebut, serta memperbanyak ibadah untuk mengimbangi dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Selanjutnya yang ketiga yaitu zolim. Coba kita cek perjalanan hidup kita. Bisa jadi dulu kita pernah zolim kepada orang lain, mengambil yang bukan hak kita, merampas rezeki orang lain, atau menghalangi jalan rezeki orang lain. Atau kalau bertani mungkin pernah menutup saluran air untuk sawah atau kebun orang lain. Atau apabila kita dagang mungkin pernah mengganggu usaha orang lain, iri, dengki, dan lain-lain. Kalau kita kerja mungkin kita pernah saling sikut dengan sesama karyawan atau sesama pekerja, cari muka kepada atasan sehingga merebut jatah rezeki orang lain, baik disengaja atau tidak disengaja. Hati-hati, perbuatan zalim azabnya dipercepat oleh Allah di dunia. Bisa jadi azab Allah itu berupa penyakit atau hidup sulit, rezeki seret, hutang gak lunas-lunas, dan lain-lain. Nah, cara memperbaikinya segera bertaubat kepada Allah dan minta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi. Selanjutnya yang keempat, memakan harta haram. Hati-hati, takutnya kita pernah atau sering memakan harta haram. Percaya atau tidak percaya, harta haram yang kita makan itu bisa mendarah daging di dalam diri kita, dan jangan heran itu akan berdampak buruk buat perjalanan hidup kita. Nah, cara memperbaikinya segera bertaubat dan perbanyak sedekah. Dan apabila harta haram tersebut didapat dari mencuri atau mengambil bukan hak kita, maka segera kembalikan harta tersebut kepada yang punya. Itu yang keempat, memakan harta haram. Selanjutnya yang kelima, tidak bersyukur. Ini yang sering terjadi. Kita tidak bersyukur terhadap rezeki yang sudah dilimpahkan oleh Allah kepada kita. Bahkan kita sering membanding-bandingkan dengan rezeki orang lain, dan kita selalu merasa kurang dan selalu merasa susah. Padahal Allah sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Apabila kita bersyukur, maka aku tambah rezekinya, itu janji Allah. Berarti apabila kita tidak bersyukur, maka Allah tidak akan menambah rezekinya. Bahkan yang ada pun bisa hilang dan hidup penuh dengan kekurangan. Nah, cara memperbaikinya yaitu segera bertobat kepada Allah, memperbanyak istighfar, dan perbanyak zikir Asmaul Husna sebagai bentuk mengagungkan Allah yang selama ini kita sudah merendahkannya. Itu yang kelima, tidak bersyukur. Selanjutnya yang keenam, kurang sedekah. Istilah tersebut sering diucapkan oleh orang-orang dengan perkataan kurang sedekah. Percaya atau tidak percaya bahwa sedekah bisa melancarkan rezeki kita. Apalagi kalau kita sedekah kepada orang yang sangat membutuhkan atau darurat, menyelamatkan orang lain, meringankan beban orang lain, dan lain-lain. Ini sebagai introspeksi saja, siapa tahu kita kurang sedekah, hidup kita pelit. Jadi perbanyaklah sedekah sesuai kemampuan supaya rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang ketujuh, takdir. Kalau sudah bicara soal takdir, tidak ada yang bisa kita perbuat selain berdoa kepada Allah dan bersabar. Terima segala kesulitan hidup ini dengan lapang dada sebagai takdir yang harus kita jalani,
dan dari kesulitan ini apabila kita bersabar, maka kita akan mendapatkan pahala sabar yang sangat besar dari Allah, yang bisa jadi pintu surga terbuka lebar bagi orang yang hidupnya serba susah tapi dia bersabar dan selalu taat serta tidak berhenti ibadah kepada Allah. Wallahu a'lam. Itu semua sebagai introspeksi saja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silahkan di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.